Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari, NIM 2030502079, kelas 2052C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Dosen pengampu Dr. Andes C. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan psikoterapi dengan konseling, pendekatan mental illness, dan bentuk-bentuk utama terapi. Perbedaan psikoterapi dengan konseling. Istilah psikoterapi memiliki arti ganda. Pada satu segi, ia menunjukkan pada suatu yang jelas, yaitu satu bentuk terapi psikologis, yaitu suatu rantangan wawasan luas dengan hipnotis pada satu titik, dan konseling pada titik lain. Perbedaan psikoterapi dan konseling dengan segi fokus konserennya pada dasar atau landasan kegiatan. Psikoterapi fokus konserena melalui penyembuhan, penyesuaian, pengobatan. Dasar landasannya psikopatologi. Konseling fokus konsernya pengembangan pendidikan, pencegahan, dasar landasan filsafat. Di Amerika, profesi konselor tidak dapat dipisahkan dari dunia terapi. Richard Nelson tahun 2011 menuliskan upaya untuk memisahkan konseling dan terapi tidak pernah berhasil. Konseling dan psikoterapi merepresentasikan kegiatan yang berbeda, namun keduanya memakai model-model teoretik yang sama. Konselor dan psikoterapi di Inggris menyatu dalam asosiasi yang sama karena mereka tidak bisa dipisahkan. Perbedaan mendasar antara mereka, maka mereka menyatu dalam British Association for Counseling in Psychotherapy. Materi selanjutnya, pendekatan illness. Pendekatan psikoterapi terhadap mental illness menurut J.P. Kaplan yaitu 1. Biologikal, meliputi keadaan mental organik, penyakit efektif, psikosis, dan penyalahgunaan zat. Menurut Dr. John Gray, psikiater Amerika tahun 1854, pendekatan ini lebih manusiawi. Pendapat yang berkembang waktu itu adalah penyakit mental disebabkan karena kurangnya insulin. Yang kedua, psikologikal, yaitu meliputi suatu peristiwa pencetus dan efeknya terhadap perfungsian yang buruk, sekuel pasca traumatik, kesedihan yang tak diselesaikan, krisis perkembangan, gangguan pikiran, dan respon emosional penuh stres yang ditimbulkan. Selain itu, pendekatan ini juga meliputi pengaruh sosial, ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungan, dan hambatan pertumbuhan sepanjang hidup individu. Yang ketiga, sosiologikal, yaitu meliputi kesukaran pada sistem dukungan sosial, maka sosial atau budaya dari gejala dan masalah keluarga. Dalam pendekatan ini harus mempertimbangkan pengaruh proses-proses sosialisasi yang berlatar belakang kondisi rasio budaya tertentu. 4. Filosofi, yaitu kepercayaan terhadap martabat dan harga diri seseorang
dan kebebasan dari seseorang untuk menentukan nilai dan keinginannya. Dalam pendekatan ini, dasar falsafahnya tetap ada, yaitu menghargai sistem nilai yang dimiliki oleh klien, sehingga tidak ada istilah keharusan pemaksaan. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk utama terapi. Terbagi menjadi 3, yaitu pertama, terapi suportif, yaitu suatu bentuk terapi alternatif yang mempunyai tujuan memperkuat perilaku penyesuaian diri klien yang sudah baik, memberi dukungan psikologis, dan menghindari diri dari usaha untuk menggali apa yang ada dalam alam bawah dasar. Yang kedua, reduktif terapi, yaitu tujuan dari reduktif terapi adalah mengubah pikiran atau perasaan klien agar ia dapat berfungsi lebih efektif. Yang ketiga, rekonstruktif terapi, yaitu terapi yang melayani atau tak sadar melalui teknik seperti asosiasi bekas, interpretasi mimpi, analisis, daripada transversi, bertujuan untuk mengubah seluruh kepribadian pasien atau klien dengan menggali ketidaksadaran klien, menganalisis mekanisme defensif yang patologis, memberi pengalaman atau pemahaman adanya proses-proses tidak sadar, dan seterusnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.